Hari ini hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023. Sudah memasuki bulan Oktober, yang mana pada akhir bulan nanti hari Pawarana keluar dari 3 bulan masa wasa itu akan tiba. Jadi terhitung hanya tinggal sekitar 25 hari lagi sampai ke hari tersebut, yang mana kurun waktu kurang dari 1 bulan lagi akan berakhirnya masa wasa tahun ini. Bagi siapa yang bertekad di awal ketika hari masuk masa wasa akan melalui 3 bulan masa wasa ini dengan cara bagaimana, dengan seperti apa, dengan melakukan kebajikan-kebajikan yang semacam apa. Bagi yang tetap konsisten sampai ke hari ini juga tentunya merupakan hal yang cukup memuaskan. Usahakan lagi untuk sampai ke hari terakhir, tetap jaga konsistensi tersebut. Namun bagi yang terdapat kurang-kurang, juga masih ada waktu untuk melakukan perbaikan. Setidaknya jangan sampai tampak begitu tidak sesuai dengan apa yang ditekadkan di awal. Karena apa yang telah menjadi tekad di awal hendaknya dapat tercapai sebagaimana mestinya. Itulah yang akan mencerminkan bagaimana kehidupan kita untuk kedepannya juga. Karena jika dalam hal-hal tertentu yang mana diri sendiri tidak dapat jujur pada diri sendiri tidak dapat konsisten pada apa yang ingin diraih, apa yang ingin dicapai, maka tentunya dalam kehidupan sehari-hari pun, dalam memenuhi kebutuhan hidup pun, dalam mencapai atau mencari kesuksesan di jalan dunia pun, tentunya tidak akan jauh berbeda, atau bahasa mudanya ya sama berantakannya untuk hal-hal yang demikian. Makanya pentingnya di sini memiliki kedisiplinan serta konsistensi terhadap diri sendiri, jujur dengan apa yang sudah ditekadkan di awal, jujur terhadap diri sendiri, serta memiliki semangat dan keyakinan di dalam menjalaninya. Kemudian setelah itu, di sini menjelang akhir masa wasa juga, umumnya para biku yang mana ditabiskan di Thailand itu biasanya tidak semuanya akan ditabiskan sebagai seorang biku atau melatih diri sebagai seorang biku selama seumur hidup. Terkadang dalam masa wasa ada banyak yang bertekad untuk hanya sekedar menjadi biku, melatih kehidupan sebagai seorang samana selama 3 bulan masa wasa. Lalu setelah itu menerima katina dan kembali untuk menjalani kehidupan sebagaimana sebelumnya, yaitu sebagai umat awam. Ini merupakan budaya yang boleh dibilang di negara Thailand ini sudah mendarah daging sedari dulu. Jadi biasanya mendekati akhir-akhir masa wasa ini sudah mulai mengendor dari segi praktek, juga sudah mulai tidak lagi bersemangat seperti di awalnya. Ini yang mana memperlihatkan bagaimana konsistensi ketika seiring berjalannya waktu, semakin lama justru akan memudarkan tekad di awal, akan memudarkan semangat serta keyakinan. Karenanya di sini poin terpenting itu bagaimana caranya agar dapat menjaga konsistensi tersebut sebagaimana di awal juga demikian
di pertengahan hingga demikian pula di akhirnya. Dan itu memang umumnya sangat sulit sekali bagi siapapun tentunya akan menemukan hal-hal mana yang memang demikian adanya. Nah, namun di sini ada yang terpenting, itu adalah berusaha untuk bertekad, kembali mengingat akan tekad di awal itu seperti apa, sehingga ketika proses anicang itu tampak di mana memang sudah alaminya demikian, segala tekad akan mulai memudar, keyakinan juga akan mulai memudar, kesemangatan akan mulai memudar seiring dengan kurangnya intensitas serta kurangnya daya di dalam melatih diri. Nah, jadi ketika ingat tekad di awal dapat kembali membangkitkan semangat lagi, menyadarkan diri lagi akan apa-apa saja yang sudah kiranya banyak mulai menurun. Tapi kalau misalnya lupa bagaimana akarnya, lupa awalnya, lupa apa yang menjadi motivasi semula, maka cenderung akan jauh untuk dapat kembali ke arah yang semestinya. Nah, di sini juga ada satu macam kalimat yang bisa dibilang begitu keras, namun dapat juga terkadang untuk dipakai. Jadi kalimat itu berbunyi, apabila ingin menguasai satu pulau, maka bakarlah kapal yang dimiliki. Jadi ketika misalnya terdapat prajurit yang mengarungi lautan, kemudian bertemu dengan sebuah pulau dan ingin menguasai pulau tersebut, maka ada satu cara yang perlu dilakukannya, itu adalah dengan cara membakar kapalnya. Ada panglima yang sampai sedemikian kerasnya. Jadi itu mengartikan bahwa bagaimanapun harus berjuang habis-habisan dengan para penduduk setempat untuk dapat menguasai pulau tersebut. Karena bayar bagaimanapun sudah tidak ada lagi jalan pulang. Bagaimana bisa pulang? Karena semua kapalnya sudah dibakar. Nah, jadi di sini juga terdapat satu hal menarik, mungkin dari praktek kita. Terkadang ketika kita masih melihat celah-celah untuk menghindar, masih melihat celah-celah untuk kembali ke jalan yang sebelumnya. Jadi apa yang menjadi motivasi di awal untuk sampai ke sana, jadi terkesan kurang begitu kuat. Nah, berbeda halnya jika seperti yang para prajurit yang telah membakar kapalnya itu. Biar bagaimanapun, jika ingin tetap bertahan hidup, ya harus berjuang habis-habisan untuk menguasai pulau tersebut. Nah, ibaratnya harus mempertaruhkan nyawa, karena jika tidak, maka sudah pasti nyawa melayang. Nah, jadi dalam kebikuan kadang juga perlu adanya model yang semacam itu. Namun untuk sampai ke sana mungkin sulit, karena yang namanya tekad yang begitu besar juga akan memperoleh rintangan yang begitu besar pula dari berbagai kondisi yang ada. Namun ada kalanya juga untuk dapat mengingat itu seperti bodhisatta kita. Bagaimana bodhisatta kita itu memiliki tekad, ya lebih kurangnya tidak berbeda dengan para prajurit yang membakar kapalnya itu untuk menguasai sebuah pulau.
Sang Buddha keluar dari istana ketika sebagai seorang pangeran, beliau benar-benar memutuskan seluruh jalan untuk pulang ke istana. Beliau benar-benar bertekad jika tidak dapat menemukan obat dari penderitaan yang berupa usia tua, sakit, dan kematian yang tiada hentinya, maka tidak akan kembali lagi ke istana, bersedia untuk mati demi mencari apa yang ingin diketahuinya. Dan disinilah letaknya, ketika tekad itu begitu besar, maka pencapaian yang besar pun itu dapat diraih. Karena untuk memperoleh pencapaian bukanlah hal yang mudah, dan untuk sampai ke sana membutuhkan banyak sekali pengorbanan, mulai dari berkorban kesenangan-kesenangan tertentu, berkorban kenyamanan, berkorban diri sendiri, berkorban ego, dan lain sebagainya untuk ditukarkan dengan pencapaian. Dan itu benar-benar membutuhkan jiwa besar untuk dapat meraihnya. Jadi apabila kita kurang memiliki jiwa besar untuk sampai di sana, maka yang namanya pencapaian yang boleh dikatakan begitu berharga di dalam kehidupan ini, yang begitu besar, yang lingkupnya mencakup masyarakat luas, itu jika tidak ada jiwa besar tidak perlu dipertanyakan. Karena biar bagaimanapun pasti tidak akan dapat diraih, karena pencapaian besar membutuhkan pengorbanan yang tidak kalah besarnya juga. Dan orang-orang yang berjiwa besarlah yang memiliki peluang untuk dapat melakukannya. Jadi di sini walaupun kita tidak sampai seperti itu, tidak sampai ke titik itu, setidaknya ini dapat kita ambil sebagai satu teladan, satu pelajaran bahwa misalnya ada orang-orang besar yang berkorban, bertaruh sampai sedemikian rupa untuk memperoleh apa yang dikatakan sebagai sebuah kesuksesan atau pencapaian di dalam kehidupan, yang mana telah dapat kita lihat dari para mulia, mulai dari guru agung kita Sang Buddha serta para Arya Sawaka lainnya, yang mana hampir keseluruhannya jika dilihat dari riwayat hidup beliau-beliau itu memang benar-benar mempertaruhkan segalanya untuk dapat meraih apa yang menjadi tujuan hidup dari para mulia tersebut. Nah, jadi sebagai akhiran, agar kita semua itu semangat lagi dalam menjalani kehidupan di dunia ini serta dalam menjalani dhamma, agar dapat memperoleh kehidupan yang sejahtera, yang bahagia, hendaknya memiliki keyakinan di awal, memiliki motivasi bahwa apa yang akan diraih itu kiranya memungkinkan di dalam pemikiran atau mindset dari diri sendiri. Yakinlah bahwa kita dapat untuk memperoleh satu pencapaian, walaupun itu sulit, tapi ada keyakinan itu terlebih dahulu, yakin untuk dapat meraihnya, lalu kemudian berusaha, karena ini merupakan awalan, modal besar untuk dapat ke sana. Namun jika sedari awal itu sudah memiliki pemikiran bahwa hal tersebut tidaklah mungkin, kita tidak mungkin dapat sukses, kita tidak mungkin dapat memperoleh pencapaian, maka sudah dapat dipastikan bahwa semuanya selesai. Jadi ketika seseorang telah memiliki mindset atau pemikiran bahwa dirinya tidak dapat memperoleh apapun, tidak dapat memperoleh pencapaian dalam bentuk apapun, tidak dapat sukses, maka masa depannya sudah dapat dipastikan berakhir sampai di sana. Tapi ketika masih ada harapan di dalam dirinya, dalam mindset, pemikirannya itu bahwa saya bisa melakukan sesuatu untuk memperoleh pencapaian dalam hidup sebagaimana yang ada di dalam
gambaran atau apa yang ada di dalam visi misi di dalam hidup. Nah, ketika demikian itu sudah tertanam, maka jalan untuk sampai ke sana itu masih sangat memungkinkan. Dan untuk dapat sampai ke sana juga bukanlah hal yang dipandang sebagai suatu kemustahilan. Ya mungkin untuk hari ini kiranya apa yang disampaikan ini cukup untuk dapat memberikan satu semangat, satu motivasi, serta satu pelajaran untuk Buddha Mamaka sekalian dapat meraih sesuatu yang kiranya berharga di dalam kehidupan kali ini. Karena hidup ini memiliki kesempatan terlahir sebagai seorang manusia, memiliki kesempatan untuk mengenal Buddha Sasana, memiliki kesempatan untuk dapat mengenal ajaran kebenaran, maka akan sangat baik jika benar-benar dimanfaatkan. Karena jika tidak dimanfaatkan sebaik mungkin, yang ada hanyalah akan merugi dan akan menghasilkan penderitaan yang mungkin kiranya jauh lebih mengerikan lagi untuk kehidupan-kehidupan mendatang. Ya, akhir kata, semoga para Buddha Mamaka sekalian terus bersemangat dan maju di dalam Buddha Sasana. Cai loh, tadi anong bante ya, kau bodoh cepat loh, mencai kita sabi buah. Nggak bisa gitu bante. Tiada pencapaian besar yang diraih hanya dalam waktu sehari semalam. Segala sukses membutuhkan proses. Meskipun keberuntungan merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan, namun hanya dengan bergantung daripadanya sama saja dengan memancing ikan tanpa menggunakan umpan.